Pemirsa di rumah, jumpa lagi dengan saya, Dr. Anda Jelis Lindriati SHMH, yang berkantor hukum di Cipta Lovem, beralamat di Jalan Sito Sermo PDK 2, Kavling 370, Surabaya, Jawa Timur, Indonesia. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tentang penipuan di online. Marak sekali penipuan di online di masa pandemi seperti ini. Kenapa? Karena setiap orang berada di rumah. Kegiatan jual beli hanya di rumah, menggunakan internet, menggunakan media sosial. Begitu juga penjual melakukan penawaran lewat media sosial. Akan tetapi pemirsa di rumah, di dalam kitab undang-undang hukum kita, apabila terjadi tipu daya, maka kitab hukum kita akan mengaturnya. Banyak orang memesan barang, kemudian membayarnya terlebih dahulu, kemudian barang itu dikirim. Ketika barang itu dikirim, ternyata barang yang diterima tidak sesuai dengan yang ditawarkan. Hal itu pernah terjadi kepada saya. Ketika itu saya membeli rambut wig palsu seperti yang ditawarkan di media sosial. Bagus gitu, rambutnya tidak terlihat seperti rambut palsu. Ternyata ketika barang itu datang, barang itu ketika mau kita buka tidak boleh, harus dibayar dulu baru boleh kita buka. Ketika kita sudah membayar, barang kita buka, ternyata barang yang kita pesan jauh dari panggang seperti yang kita inginkan. Dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kita tidak tahu di mana letak kantor orang itu, di mana saya bisa menemukan mereka. Karena itu perdagangan internasional. Satu wig datangnya dari Shenzhen, Cina. Apakah saya mau komplain di perusahaan itu lewat perusahaan Cina? Tentu saja tidak mungkin. Jadi saya harus menerima dengan lapang dada barang yang saya pesan jauh dari harapan saya. Tapi bagaimana kalau itu dalam konteks penipuan dalam skala besar? Apakah kitab undang-undang hukum pidana kita bisa menjangkaunya? Bisa. Di mana? Di pasal 378 kitab undang-undang hukum pidana mengatur tindakan pidana penipuan sebagai berikut. Barang siapa, ingat ya, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pemirsa di rumah, tidak main-main loh, pidananya itu 4 tahun. Cukup lama bukan? Dan ketika kita sudah, kemerdekaan kita sudah tidak ada, dan kita sudah ada catatan pernah berada di suatu lembaga permasyarakat, maka secara identitas Anda sudah cacat. Anda sudah melanggar hukum negara dan Anda sudah melanggar norma masyarakat, sehingga masyarakat akan bertanya, apakah orang ini bisa dipercaya lagi keberadaannya. Nah, bagaimana dengan jual beli yang dilakukan lewat online? Saya menangani kasus serupa. Ada perusahaan luar negeri membeli barang melalui online kepada orang di Indonesia.
Tapi apakah orang yang menjual ke luar negeri selalu orang Indonesia? Tidak. Bisa juga dilakukan warga negara asing membuka usaha di negara kita, kemudian dia memasarkannya secara online. Dan ketika dunia internasional sudah bercampur di dunia internasional melalui internet, tidak ada batasan negara, tidak ada batasan wilayah, menjadi sebuah satu kesatuan, dan ternyata itu terjadi penipuan. Bagaimana? Apakah bisa diusut? Apakah orang tersebut yang melakukan tindak penipuan, melakukan perbuatan melawan hukum di wilayah Indonesia bisa dijerat? Bisa. Karena orang itu tinggal di wilayah Indonesia. Akan tetapi apabila dia tidak berdomisili lagi di Indonesia, maka yang akan menjadi tempat kita mengadu adalah perdagangan internasional. Kalau di wilayah Asia ada arbitrasenya, di wilayah Eropa ada. Akan tetapi biasanya pihak penipu ini tidak menunjukkan identitas keberadaannya ada di wilayah negara mana. Biasanya mereka sudah mempelajari sistem hukum sebuah negara, sehingga dia bisa seperti kutu loncat dari negaranya dia pergi ke Indonesia, membuat perusahaan di Indonesia, kemudian dia kembali lagi ke negaranya dia, dan dia mengendalikan perusahaannya melalui negaranya. Kenapa itu bisa dibuat? Internet, jaringan internasional, online, apa yang tidak bisa dilakukan hanya by phone? Bisa saja orang tersebut memesan barang, dia dari negara A, dia masuk ke negara B, kemudian dia kembali ke negaranya A, tapi di negara B dia sudah menjalin jaringan-jaringan, sehingga ketika dia kembali ke negaranya, dia bisa menggerakkan, membuat perjanjian utang piutang, perjanjian jual beli melalui jaringan yang sudah dia buat. Dia mengatakan dengan perusahaan yang ada di Indonesia, tolong saya kirimkan barang ini, kemudian nanti kirimkan ke tempat C. Di tempat C sudah dikasih tahu, tolong barangnya ini kirimkan ke negara D, dan itu bisa dilakukan. Jadi untuk melacak keberadaan orang tersebut tidak bisa, karena keberadaan domisilinya di Indonesia tidak ada, perusahaannya pun sudah tidak ada. Memang dia pernah di Indonesia, memang dia pernah mendirikan perusahaan di Indonesia, dan memang benar dia sudah memiliki jaringan di Indonesia, tapi pelaku ini tidak berada di Indonesia. Begitu yang terjadi, pemirsa. Itu kalau yang dialami oleh bangsa asing atau warga negara asing. Tapi bagaimana dengan warga negara Indonesia yang secara online? Yang dimaksud di sini pasal untuk menjerat pelaku penipuan online yang dimaksudkan dengan membujuk, dengan memberikan barang, nama palsu, keadaan palsu, dan akal cerdik ialah membujuk, melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian. Barang segala sesuatu yang berwujud, termasuk uang, termasuk nama palsu, termasuk nama yang bukan nama sendiri, termasuk keadaan palsu, misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, bank, yang sebenarnya ia bukan menjabat itu. Akal cerdik atau tipu muslihat tersebut akan menimbulkan tipu muslihat, menimbulkan keadaan yang membuat orang lain tertipu dengan kelicikannya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu oleh karena kelicikannya.
dan itu diatur dalam Undang-Undang ITE, di mana dalam pasal 28 ayat ke-1 mengatur tentang larangan menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan timbulnya kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana berikut. Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Jadi pemirsa di rumah, baik Undang-Undang Hukum Perdata kita maupun Undang-Undang ITE akan menjerat pelaku penyebaran berita bohong yang menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen, meskipun itu dilakukan dalam transaksi elektronik. Kita memang harus waspada pemirsa. Kita harus jeli dalam melakukan jual beli barang ataupun melakukan ikatan apapun di transaksi elektronik. Seperti Anda juga pinjam uang di ojol. Lah, itu juga transaksi elektronik. Anda tidak bisa menemukan di mana kantornya. Anda tidak bisa menemui pemiliknya. Anda tidak bisa menemui karyawannya. Tapi hidup Anda sudah ada di tangan dia. Dan Anda dibuat nyaman oleh karenanya itu. Jadi, pemirsa di rumah, penipuan online jangan dianggap sebagai peristiwa yang sederhana. Karena itu dampaknya sangat luar biasa untuk kenyamanan hidup Anda. Pemirsa, mungkin bahasan kami kurang mengena karena sedikitnya waktu yang saya miliki. Tapi apabila Anda ingin membahasnya lebih lanjut, hubungi saya, Dr. Anda Jelis Rindriati SHMH yang berkantor hukum di Cipta Lokom, beralamat di Sidosremo PDK 2 Kavling 370 Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, siap membantu Anda. Sampai jumpa di bahasan berikutnya.